Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam pembantaian G30S PKI dan ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. Satu Oktober 1965 diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari peringatan ini berakar pada sebuah peristiwa Gerakan 30 September atau G30S merupakan suatu peristiwa pemberontakan yang bertujuan mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Dalam upaya kudeta ini, 6 jenderal dan beberapa orang lainnya terbunuh. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila, upaya tersebut berhasil digagalkan. Ya, selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2013 ini. Dan semoga mungkin kalau kita tahu memang kan Hari Kesaktian Pancasila sering diisi oleh upacara di berbagai instansi juga. Dan mungkin nanti kita juga akan melihat ya ada rekan kita yang akan berada di Lubang Buaya ya. Dan kita lihat berikutnya masih berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila ini. Betul sekali Adrian, Pancasila ini memang sebagai dasar ideologi Indonesia pernah dipertaruhkan di masa Orde Baru pada tahun 1948 hingga 1965. Pertaruhan ini menyebabkan pertumpahan darah pada tragedi Gerakan 30 September yang menewaskan para pahlawan bangsa. Dan untuk mengenang peristiwa kematian dan usaha mempertahankan ideologi, ditetapkanlah 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 30 September 1965, terjadi insiden Gerakan 30 September. Ini berawal dari berbagai pertikaian dan pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Puncaknya, pada 30 September 1965, ke-6 pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia terbunuh. Mereka adalah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo. Sedangkan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution sebagai salah satu target dapat menyelamatkan diri. Namun sayang putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan salah seorang ajudannya Letu Pierre Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Untuk mengenang perjuangan dan mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan membangun Monumen Pancasila Sakti pada tahun 1967. Monumen tersebut terletak di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini, dibangun di atas lahan seluas 9 hektar. Di kawasan itulah terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm yang digunakan untuk membuang jenazah para korban Gerakan 30 September. Sejak peresmiannya tahun 1972, sejak pemerintahan Soeharto, di lokasi tersebut selalu diadakan upacara untuk mengenang para pahlawan revolusi dan memperingati kesaktian Pancasila. Monumen Pancasila Sakti adalah pengingat atas tragedi yang menimpa 7 pahlawan revolusi 48 tahun silam. Monumen ini juga menjadi lokasi pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Monumen yang terletak di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur ini tetap terawat meski telah berusia 46 tahun. Di dalam monumen ini, pengunjung bisa menyaksikan beberapa bangunan bersejarah. Yang paling sering dikunjungi adalah Lubang Buaya atau Sumur Maut. Di sumur sedalam 12 meter dan diameter 75 cm inilah ke-7 pahlawan revolusi dikuburkan untuk menutupi jejak. Di sebelah Lubang Buaya terdapat rumah penyiksaan. Konon, disinilah tempat 4 dari 7 pahlawan revolusi disiksa sebelum dimasukkan ke dalam Lubang Buaya. Mereka adalah Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Di samping rumah penyiksaan terdapat sebuah rumah kecil lengkap dengan meja dan kursi serta perabotan lain di dalamnya. Ini adalah pos komando.
rumah jaga bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik pahlawan revolusi. Monumen ini buka setiap hari kecuali hari Senin. Sementara museum akan ramai dibanjiri pengunjung pada hari libur. Ramainya tiap hari juga ramai, selain hari Senin ya, itu terutama dari daerah. Itu untuk SMP, sekolah dasar itu diwajibkan untuk melihat Monumen Pancasila Sakti. Tiket masuk monumen cukup murah, hanya Rp2.500 saja per orangnya. Kondisi monumen ini cukup terawat dan bersih. Perawatan dilakukan setiap harinya, termasuk perawatan khusus setiap hari Senin saat monumen tutup. Pengamanan untuk monumen ini juga cukup ketat. Setiap tanggal 1 Oktober, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila selalu dilangsungkan di monumen ini. Saat ini, Monumen Pancasila Sakti berada di bawah naungan Pusat Sejarah TNI. Ken Lintang, Henry Hardi melaporkan untuk NET. Dan setelah jeda komersial berikut ini kami akan kembali dengan informasi dari sang maestro pencipta lagu fenomenal Bengawan Solo Gesang. Tetap di Indonesia Morning Show. Bengawan Solo tak tung 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 dut dut.